Selamat jumpa kembali lagi bersama Guru Urakan, ruang di mana segala sesuatunya mesti kita tanyakan. Mari berpikir liar, mari berimajinasi, mari tahu sedikit tentang banyak dengan metode berpikir urakan. Oke John, video sebelumnya kita membahas bagaimana kekuatan dari bertanya. Kemudian untuk mendapatkan jawabannya kita mesti melalui proses berikutnya, yaitu seni dari melamun. Nah, bagi yang belum nonton, boleh menonton terlebih dahulu video yang kami sematkan di atas sini. Oke, sekarang kita akan membahas daya magis satu ini yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan dari bahasa. Kita tahu bahwa bahasa itu berfungsi untuk berkomunikasi, untuk bertukar informasi, untuk berbagi pesan, agar apa yang dituju tersampaikan, bukan hanya bahasa verbal. Ada bahasa kode, ada bahasa simbol, ada bahasa isyarat, ada bahasa tubuh, bahkan ada bahasa kalbu. Alam semesta ini adalah pesan untuk manusia. Bagaimana bahasa menangkap pesan dari semesta? Menarik ini. Waduh, agak sedikit panjang kita akan membahas bahasa ini, John. Kita kupas tuntas hakikat dari bahasa. Wow, nice to meet you. Sejatinya, ilmu pengetahuan itu berserakan bagaikan sampah. Hanya orang yang memberdayakan akal pikirannya yang mampu mengolah dan mendaur ulang sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Sangat berharga, karena alam semesta itu memberikan pesan yang sangat tersirat, halus sekali, bahkan sangat abstrak. Nah, untuk mengkonkretkannya butuh jembatan yang dinamakan bahasa. Jerok, John. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis agar apa yang hilang bisa kita temukan, apa yang kita cari ada dalam ulasan video ini. Dan jangan lupa setel kopinya untuk menemani ikhtiar menemukan ilmu. Selamat menyaksikan. Pengetahuan pertama manusia adalah mengenal bahasa. Kita di sini bukan berbicara tentang sejarah bahasa, namun di sini kita akan berbicara bagaimana bahasa menjadi hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar dalam berdialektik dengan tiga entitas utama. Apa tiga entitas utama itu? Yaitu Tuhan, manusia, dan semesta. Karena pada dasarnya tiga entitas itu selalu terhubung, selalu terus berkomunikasi tanpa henti-hentinya. Sayangnya kita tidak sadar saja. Nah, di sini kita akan menggugah kesadaran bahwa bahasa itu sangat luar biasa sekali dalam memberdayakan akal pikiran untuk mengkaji alam semesta sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Nice to meet you, John. Tiga entitas utama yang saya sebutkan tadi, sebagian orang menyebutnya sebagai struktur kosmik atau struktur keteraturan. Namun, saya menyebutnya sebagai trilogi pendidikan. Mengapa saya menyebutnya sebagai trilogi pendidikan? Karena di dalam pendidikan itu ada bimbingan, ada pengajaran, bahkan ada ujian. Mestinya kita menyadari dengan sangat sadar bahwa Tuhan itu mendidik kita, bahwa semesta itu mendidik kita dengan semua persoalan kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Makanya kita dianjurkan untuk mengambil hikmah dalam tiap langkah kita dalam hidup. Orang yang dapat mengambil hikmah tentunya orang yang memberdayakan bahasa batiniahnya. Lalu bagaimana kita untuk memetik hikmah hidup itu? Pertama, dengan cara merenung terlebih dahulu. Di dalam merenung ini kita akan berdialog dengan batin kita, berdialog dengan keadaan, entah itu persoalan atau permasalahan. Lalu akan muncul suatu bahasa tanpa kata, tanpa suara, namun bermakna. Apa maknanya? Menghasilkan kedamaian, menghasilkan penerimaan atas musibah dan masalah itu. Itulah Tuhan berdialog dengan manusia. Semesta berdialog dengan manusia. Dalam konteks bahasa sebagai pengetahuan pertama manusia ini, saya merincikan ke dalam 3 poin yang menjadi landasan saya mengucapkan kalimat
bahasa adalah pengetahuan pertama manusia. Yang pertama, ketika semesta berkata bahwa aku adalah ayat-ayat dari Sang Maha Guru bagi muridnya yang mau membaca. Oke John, kita garis bawahi kata membaca. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 yang inti bahasannya seperti ini. Tuhan mengenalkan kepada Adam itu nama-nama, dan Adam disuruh untuk menyebutkan nama-nama itu. Kita garis bawahi lagi John, nama-nama. Nama-nama ini erat kaitannya dengan bahasa. Artinya apa? Artinya begini, hanya Adam atau manusia yang dikenalkan Tuhan kepada nama-nama. Hanya Adam yang mengenal nama-nama. Itu gunung, bahwa di atas itu langit, bahwa di bawah itu bumi, bahwa yang gelap itu hitam, yang terang itu cekas. What is the meaning the cekas? Bening gitu. Nah ya, hanya Adam. Malaikat tidak tahu bahwa itu gunung, malaikat tidak tahu bahwa itu laut. Hanya Adam, hanya manusia. Kemudian dari nama-nama itulah Adam mengenalkan kepada turunan-turunannya atau manusia-manusia sampai kepada sekarang ini, kita di sini. Dari nama-nama itu lahirlah suatu kesepakatan nama. Artinya lagi apa ini kesepakatan nama? Ini namanya apa? Jam tangan. Kenapa ini namanya jam tangan? Ya orang sepakat ini jam tangan. Tidak ada perdebatan. Ini bukan domba namanya. Apalagi mau, ini jam tangan, ini kacamata. Orang sepakatnya ini kacamata. Ini telinga. Kenapa ini namanya telinga? Ya orang sepakatnya ini telinga. Dan kita tidak bisa membantah lagi kesepakatan itu. Dari nama-nama melahirkan kesepakatan nama. Dari kesepakatan nama inilah yang nantinya akan melahirkan suatu definisi. Nah, lebih dalam lagi John, orang berpikir nih, tidak cukup dengan nama, mencari. Yaitu lahirlah definisi bahwa jam tangan ini adalah alat mengukur waktu yang digunakan di pergelangan lengan. Mungkin itu definisi. Selesai? Belum. Dari definisi ini akan dikaji lebih dalam lagi oleh pikiran manusia yang belum cukup, sehingga lahirlah suatu tafsiran atau penafsiran. Itu lebih dalam lagi, dari mana definisi penafsiran ini. Sehingga dari tafsiran ini akan menciptakan suatu makna. Makna berarti berbicara tentang kebermanfaatan dari bahasa. Makna inilah yang nantinya akan mensiratkan ke berbagai bentuk ekspresi manusia dalam kehidupannya. Ekspresi ini nantinya akan termanifestasi dalam bentuk karya, dalam bentuk budaya, dalam bentuk seni, termasuk dalam bentuk suatu teori. Makanya saya katakan di video sebelumnya, lahirlah suatu ilmuwan, cendekiawan, budayawan, seniman, tokoh agama, ulama, termasuk mungkin orang-orang yang kreatif lainnya. Itu pasti memberdayakan bahasa batinnya dari membaca alam semesta dengan memberdayakan akal pikirannya. Itulah firman Tuhan yang sebenarnya. Cironya, dalam sekali John sebenarnya bahasa ini sangat luar biasa dan daibak, andai kita tahu ya. Oke, balik lagi kepada Adam yang dikenalkan nama-nama. Adam kan manusia pertama ya, menurut cerita. Ini cukup rasional John. Dengan kita, coba kita bayangkan ketika kita sejak lahir nih, lahir ke dunia, yang dilahirkan ibu kita, pan pengalaman tenyaho, oke lah tempo adik kita lah, adik atau punya saudara gitu dari bayi lahir, yang dikenalkan pertama kali apa? Pasti nama-nama. Ada muncul istilah mama, papa, mamam, mamam, mimi, minum. Itu dikenalkan. Awalnya itu dulu. Wah iya ya, itu sama. Semakin beriringan waktu, bayi itu akan semakin tumbuh besar. Sehingga
pikirannya nanti, perkembangan pikirannya akan mencari suatu kesepakatan bahwa mamah itu adalah seorang wanita yang melahirkannya, berbeda dengan wanita yang lain yang bukan yang melahirkannya. Pak Baliut, ya intinya paham ya maknanya? Bahwa minum itu meneguk air, mimi. Nah, mereka akan mencari kesepakatan, lalu berkembang lagi pikirannya akan mencari suatu definisi dalam hidupnya. Bahwa mama itu apa definisinya? Bahwa minum itu apa definisinya? Nah, lalu berkembang lagi pikiran manusia sehingga nanti pencariannya akan kepada penafsiran. Sudah penafsiran, makin dalam lagi baru mencari makna. Maka dari itu kita hidup ini untuk mencari makna kehidupan. Tentunya diawali dengan pengenalan nama-nama, dan itu sejatinya adalah bahasa. Poin ketiga, di sini kita mesti sadar Tuhan menunjukkan bahwa manusia diberi akal pikirannya untuk mengenal bahasa sehingga melahirkan ilmu pengetahuan, dan ini menjadi potensi manusia sebagai kelebihannya. Disinilah manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur dan mengelola alam semesta sebagai wakil Tuhan. Kemudian bagaimana manusia meraih ilmu pengetahuan? Lewat bahasa. Oke, saya ilustrasikan ke dalam segitiga lagi. Ya, bisa dilihat bahwa manusia itu memiliki dasarnya akal, kemudian akal itu akan mengenal bahasa yang nantinya akan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Bisa dilihat. Akal ini yang ada pada manusia didukung oleh instrumen yang sangat fungsional sekali, yang sangat luar biasa sekali sebagai bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia sebagai khalifah. Instrumen apa itu? Orang mengatakan instrumen ini sebagai instrumen pengetahuan. Ini atribut akal. Yang pertama itu indra. Kita bahas indra. Kita tahu bahwa indra itu ada 5, panca indra. Panca itu 5 ya, indra ya. Yang kita punya ada indra penglihatan, alatnya mata, ada indra pendengaran, alatnya telinga, ada indra penciuman, alatnya hidung, ada indra pengecap, alatnya lidah, ada indra peraba, alatnya kulit. Nah, indra inilah yang menjadi atribut atau instrumen ilmu pengetahuan ketika berdayanya akal untuk memetik suatu bahasa. Contoh, sebelum kita tahu empati, peduli, kasihan, mungkin kita melihat dulu bahwa perbedaan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Anggap saja kita orang yang berada. Kemudian kita jalan-jalan. Di jalan kita menemukan ada orang, atau orang gila lah katakanlah. Orang gila ini sedang gini, baru gini nih. Kemudian batin kita tersentuh, hati kita. Muncul rasa iba. Kasihan ya, kok beda hidupnya. Nah, dari sana muncul istilah empati. Nah, sebelum kata empati itu, mata sudah berfungsi terlebih dahulu. Sehingga lahirlah kesepakatan, oh empati itu peduli, kasih sayang, saling berbagi. Banyak lah. Nah, itu ya. Kemudian, sebelum ada nada, tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, dan lain sebagainya, pendengaran sudah berfungsi duluan, atribut. Mungkin orang pertama itu mendengarkan suara-suara alam, suara burung berkicau, enak banget, suara angin bergesek, damai banget gitu ya di alam. Kok beda-beda suaranya? Kemudian dia juga keprok ada suaranya, kemudian kentut ada suaranya, kok beda-beda? Nah, dikaji lebih dalam lagi, kok bisa beda ya? Bahkan tiap suara manusia itu beda-beda. Lahirlah misalkan tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Sebelum kata itu lahir, nada itu lahir, telinga sudah berfungsi atau bekerja lebih dulu. Waduh. Instrumen berikutnya adalah hati. Nah, ini hati. Pernah gak kalian mengenal kata hikmah? Mengenal kata ilham? Saya menemukan ilham. Orang itu menemukan ilham dari hati. Ketika dia akalnya bermain, merenung, muncul ilham dalam hatinya. Oh,
sehingga ada solusi untuk kehidupan dan bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah instrumen pengetahuan lagi, seperangkat pengetahuan. Tentunya orang yang pandai menggunakan bahasa, bukan hanya bahasa verbal. Kemudian instrumen berikutnya adalah wahyu. Nah, wahyu di sini mungkin umumnya disematkan kepada para nabi, orang-orang atau manusia-manusia pilihan, ya, mendapatkan wahyu. Dan wahyu yang sangat luar biasa itu ya jelas yang kaitannya dengan bahasa adalah Nabi Muhammad. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, baca. Baca. Pasti terkait dengan bahasa. Saya akan memberikan contoh, John. Coba kalian yang nonton ini, coba baca. Baca. Baca ho. Nah, kalian akan bertanya, baca naon Arsia? Bingung kalian, baca apa? Dan mungkin ini sinkron ketika Nabi Muhammad disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca, baca sampai 3 kali riwayatnya. Ya kita juga sama ketika suruh baca, coba baca. Nah kita kan pernah baca apa? Nah di sini baca di sini bukan membaca teks, tapi coba baca dengan bahasa batin, bahasa kalbu, bahasa kode, bahasa simbol, bahasa isyarat, semua alam semesta. Pesan alam semesta. Baca diri kita. Baca tangan kita fungsinya untuk apa, baca kaki kita fungsinya untuk apa, baca mata kita fungsinya untuk apa, baca telinga kita fungsinya untuk apa, semua baca. Dan pasti itu orang yang membaca pasti berbahasa. Maka disinilah luar biasanya wahyu yang diterima Nabi Muhammad, sehingga wahyu pertama karena sebagai landasan manusia berpikir. Instrumen berikutnya yaitu intuisi. Kalau di hewan mungkin insting ya. Nah ini intuisi yang mendapatkan ide tiba-tiba misalkan gitu. Dalam proses perenungan kita melamun, ujug-ujug dapat intuisi atau firasat dan sebagainya, itu datang tiba-tiba. Dan itu mungkin bagi manusia lagi-lagi yang pandai menggunakan bahasa. Baca, yang pandai membaca. Instrumen berikutnya yang kelima yaitu tradisi atau budaya. Nah, di sini pertama mungkin di lingkungan keluarga, kebiasaan, tradisinya seperti apa, kemudian beredar ke masyarakat, termasuk lahirnya sekolah, taman siswa. Sekolah itu harus cerita dari apa? Ya mungkin manusia berpikir ini bahwa manusia itu harus diajarkan, harus dibimbing, harus diberi ujian. Lahirlah satuan pendidikan sekolah. Dulu ada sekolah? Tidak ada. Nah itu dari tradisi. Di dalamnya ada disiplin ilmu. Kalau diilustrasikan bahwa manusia oleh Tuhan diberi potensi akal, kemudian akal ini akan mengenal suatu bahasa, dari bahasa ini manusia akan melakukan kesepakatan-kesepakatan itu sehingga menjadi suatu kebiasaan dengan manusia lain dan melakukan berbagai bentuk pengalaman dalam hidupnya. Pengalaman inilah yang nantinya akan menjadi suatu pengetahuan manusia. Pengetahuan ini harus tersebar luas dan perlu dianalisis dan diuji sehingga lahirlah suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang nantinya akan disampaikan pada satuan pendidikan. Apa yang disampaikan oleh satuan pendidikan? Yaitu disiplin ilmu. Maka kita kenal ada fisika, ada biologi, ada bahasa Indonesia, ada agama, ada PPK, dan lain sebagainya. Itu lahir dari proses manusia yang berpikir dengan mengenal bahasa. Apakah liar, John? Insya Allah liar. Kalau liar, tandanya kita berpikir. Mudah-mudahan dengan kita mengenal bahasa ini, kita akan memperdayakan bagaimana kita terus berdialektik dengan diri kita sendiri, dengan alam semesta, ngobrol terus dengan cara terus merenung, terus bertanya, dan tentunya harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Harmonisasikan dirilah dengan melakukan dua hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal dengan Tuhan karena manusia sebagai hamba, hubungan horizontal bahwa mengetahui kita adalah khalifah di muka bumi ini yang erat hubungannya dengan manusia lain untuk menjunjung nilai kemanusiaan dan mengelola alam semesta sebaik mungkin tanpa mengeksploitasinya, beriringan dengan semesta.
Dan mari kita tundukkan sejenak pikiran kita, hati kita, raga kita untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang sangat luar biasa berupa akal pikiran, sehingga kita mampu berbahasa atau mengenal bahasa yang nantinya akan memiliki ilmu pengetahuan, sehingga kita sadar betapa pentingnya hidup ini yang penuh makna, bahwa hidup ini adalah anugerah. Kita jalani dengan syukur dan riang gembira. Salam Guru Urakan.